Dari start Bianco Rumpi. Terima kasih teman-teman sudah hadir kembali di acara Bianco Rumpi setiap hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8 malam. Nah, ini adalah suatu acara edukasi bagi para kita akan memberikan edukasi bagaimana cara kita memanage bisnis kita, baik dari marketing atau sebagainya. Malam hari ini seperti biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa dari kota Malang ya, yaitu Bapak Randy Pratama Ibusono. Beliau merupakan dosen Ciputra, lalu ketua umum KBC Malang, nanti bisa diinformasikan apa itu KBC, dan juga sebagai business owner. Nah, tema yang dibawakan oleh Pak Randy ini adalah Adapt or Be Left Behind Business Insight. Nah, itu bahasanya bahasa Inggris ya, nanti bisa Pak Randy yang akan menginformasikan lebih detailnya seperti apa. Nah, pada malam hari ini seperti biasa, Bianco Rumpi selalu di sponsor utama kami adalah Waterari. Nah, Waterari ini adalah produk kesehatan, khususnya sanitizer. Satu paket ada 3 macam, mulai dari hand sanitizer, hand soap, dan juga sanitizer untuk barang atau benda. Kandungan dari hand sanitizer ini mengandung alkoholat itu sebesar 70% dan mengandung aloe vera yang memang khusus diimpor dari Korea Selatan. Selain itu juga bagi Anda yang dengan kondisi new normal seperti ini atau kondisi pandemi seperti ini, disarankan untuk memakai produk-produk kesehatan semacam Waterari. Lalu juga ada sponsor pendukung dari Jaya Sehat. Nah, Jaya Sehat ini juga produk-produk kesehatan, ada masker, ada membantu masker yang nano respirator itu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa nanti dicek Jaya Sehat dan Waterari. Itu. Bagi teman-teman supplier yang ingin menjadi sponsor di Bianco, boleh hubungi Pak Randy. Selamat malam, Obel. Gimana kabarnya? Langsung ke share screen ya. Diinformasikan profil pribadi sama usahanya. Oke. Ya, di sini memang saya kasih profil saya di PowerPoint ya. Nah, kelihatan ya, Obel. Melihat dari Pak Randy, silakan klik red sidebar di pojok kanan atas, lalu kemudian bisa diklik desktop share to, itu bisa kelihatan materi dari Pak Randy. Ya Pak Randy bisa dilihat Pak jelas sekali. Nah, okupansi sainting. Terus yang kedua ini Prima Jaya ini kita jual beli motor ya untuk moge khususnya. Terus sekarang kita punya beberapa startup. Clothing store kita namanya veloce.idn. Kita punya toko mebel di Malang itu ada 2. Satu di Sojajar sama di Sukun itu toko mebel namanya City Furniture ya. Jika ada pertanyaan mungkin lebih lanjut bisa langsung email saya ya. Terus ini Instagram dan nomor WA. Hobi saya jalan-jalan kuliner. Nah, ini foto sewaktu saya ngajar, jadi kita sempat tiap tahun itu selalu naik di best team performance ya. Jadi tim saya itu pasti naik. Meskipun yang ini kalau Anda lihat kan masih kecil-kecil, ya tapi mereka lumayan lah. Kalau soal kerjaan tajam. Oke, Obel, apa kita bisa langsung masuk ke materi atau mau ada pertanyaan dulu? Ya, terima kasih atas informasinya. Jadi luar biasa sekali ya profil dari Pak Randy ini, dosen iya, terus kemudian pengusaha iya, dan pastinya banyak sekali walaupun dengan usia masih muda, banyak pengalaman yang bisa dibagi ke kita semua. Ya silakan Pak Randy bisa disampaikan materinya. Untuk teman-teman yang mau melihat materi dari Pak Randy, klik red sidebar, nanti klik desktop share to, bisa melihat materi PPT dari Pak Randy. Silakan. Oke. Nah, jadi hari ini kan kita topiknya itu adaptasi
atau kita akan tertinggal ya. Jadi kenapa saya pilih topik ini? Karena yang pertama, sebagai seorang yang berbisnis, musim-musim corona ini musim yang paling berat ya. Karena kita itu tidak tahu apapun itu. Nah, jadi yang pertama mindsetnya adalah perubahan adalah abadi. Kita harus tanya. Jadi kalau misalnya sebaiknya kita tidak melakukan hal seperti itu ya. Memang itu lebih menguntungkan untuk kita. Tapi ingat, orang lain menilai kita. Yang mereka lihat itu adalah karakter dari kita ini. Jadi usahakanlah kalau kita ini memang genuine. Jadi meskipun sekarang ini bisnis kita lagi terombang-ambing, pekerjaan kita ini lagi mungkin agak lesu, masih ada bantuan Bapak Ibu dari teman-teman, dari rekan-rekan, dari customer. Kenapa kok mereka bantu? Ya karena mereka ingat karakter kita. Dapat ya? Oke. Tingkat kesuksesan pasti akan diiringi seperti apa? Yang pertama, sukses itu adalah sebuah relationship Bapak Ibu. Jadi menurut saya, apapun yang kita kerjakan, kita harus punya orang untuk diajak bicara, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, apalagi rekan bisnis ya. Jadi pertama hubungan baik dulu. Yang kedua itu equipped. Apakah kita ini bisa berguna untuk orang lain? Jadi equipped ini adalah berguna. Jadi pastikan kita berpikir apakah kita ini berguna untuk orang lain. Yang ketiga itu attitude. Jadi attitude ini menurut saya itu untuk orang yang berbisnis ya, biasanya mereka kalau nggak kenal itu yang dilihat pertama apa? Attitude-nya kan. Ya, jadi attitude yang bagus itu sudah merupakan pintu untuk menuju kesuksesan. Jadi kita apapun yang terjadi, berhadapan dengan siapa, tetap harus menjaga attitude. Nah, yang terakhir ini leadership ya. Jadi kalau kita sekarang ini bisnis, banyak karyawan baru itu dari umur 20-an ya, umur 20-an, generasi Z ya. Mereka itu kalau kita tipenya bosi, tipe yang suruh-suruh, suruh ini, suruh ini itu, mereka ngerjainnya males. Tapi kalau kita itu tipe pemimpin, yang berarti ayo ikut saya, kita mau ke sini, kita mau begini. Ya mereka kerjanya lebih cepat gitu loh, karena generasi Z ini generasi yang tidak bisa dilarang-larang. Oke, dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi ke ini ya, ke situasinya ya, outlook situation ya. Jadi sewaktu corona, timeline-nya itu kita bagi 3. Yang pertama itu yang old normal, yang kita zaman yang old normal dulu. Nah, sekarang ini adalah next normal, di mana kita lagi survival. Yang di masa depan itu adalah next normal. Jadi ada new, ada next ya. Nah, yang di next ini lagi ke masa-masa recovery ya. Jadi semuanya sudah tertata, sudah terkendali. Nah, ini kita mulai masuk memang sekarang ke recovery mode ya. Oke. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana cara kita beradaptasi dan mencari peluang baru? Nah, saya bikin coping ini ya. Coping ini urutan berpikir ya Bapak Ibu. Yang pertama kali kita lakukan sewaktu kita kena masalah ini adalah kita melakukan reflect. Reflect pertama kita itu adalah ini ya, don't be a boiled frog. Terus yang kita lakukan adalah kita mulai memikirkan, imagine, bagaimana new normal itu seperti apa ya. Jadi kita mulai ancang-ancang nih pikiran kita. Terus yang terakhir ini kita dari ini apa? Act of survival ya. Jadi kita mulai berinovasi. Sekarang kan kalau kita lagi lesu bisnisnya, kita mulai lakukan inovasi ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan lagi ekonomi ini dan membangkitkan lagi semangat orang untuk berbelanja. Nah, begitu kita sudah bisa inovasi, kita mulai mematenkan cara itu untuk bisa sustain ya. Oke, ini saya cek dulu. Pak Obel, suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke ya. Oke, kalau jelas saya lanjut ke refleks pertama tadi ya. Jadi gini, ini kita punya gambar kata
di atas kompor ya, di atas panci ya, dia lagi berendam. Nah, lama-lama kata ini pun pasti akan mati. Oke ya, jadi sama seperti kita ya. Langkah paling bagus itu adalah kita jangan diem aja, Bapak Ibu. Jadi sewaktu kita ini menghadapi situasi seperti ini ya, saya cerita flashback waktu April 2020. Jadi main bisnis saya itu adalah offset printing ya, jadi kita percetakan, itu kena dampak duluan. Jadi saya punya customer itu rata-rata di Bali. Sewaktu kena corona pertama kali muncul kan ya di Bali toh. Nah, itu ekonomis langsung freeze, berhenti total. Jadi saya punya omset itu kurang lebih 30% lah dari Bali. Itu langsung hilang, tidak ada pemesanan. Yang pemesanan yang sekarang sudah saya kirim, pembayarannya terpending beberapa bulan. Itu saya langsung kaget, waduh, ternyata COVID ini dampaknya serius gitu loh. Terus beberapa bulan berikutnya, di Kota Malang sendiri ya, jadi saya di Kota Malang sendiri ini mulai turun, sampai puncaknya itu bulan ke-5 atau ke-6 ya, tahun lalu, itu sama sekali macet, tidak ada event apapun, tidak ada penjualan untuk retailer ya. Jadi saya kan bisnis saya ini supply ke retailer ya, tidak ada penjualan sama sekali. Jadi waktu itu saya cuma berpikir gini, apakah saya diem-diem aja ya, ataukah perusahaan saya ini saya pending dulu. Jadi dalam artian kita bekukan dulu. Ternyata nggak bisa. Jadi sewaktu saya bekukan, saya masih punya karyawan untuk diberi makan ya, kita beri uang. Jadi saya berpikir dengan kekuatan modal yang ada, mungkin cuma bisa bertahan sampai awal tahun ini kalau saya memang memberhentikan aktivitas pekerjaan. Akhirnya saya mulai manuver ya, jadi oke, kita sekarang kalau lagi tidak ada kerjaan, kita liburkan. Tapi saya ingat-ingat itu, waktu saya liburkan, kasihan juga beberapa karyawan kita, karena beberapa dari mereka itu punya anak 3, istrinya tidak bekerja, jadi keuangannya mepet ya. Nah, waktu di situ saya mulai berpikir, waduh, saya nggak bisa mempertahankan semua ini. Terus saya ketemu dengan teman saya, dia bilang gini, sudahlah, nggak apa-apa, nanti pasti akan kembali kok. Tunggu aja 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Ya, itu adalah racun yang manis ya Bapak Ibu. Jadi kita ini dikasih iming-iming harapan kalau oh tenang aja pasti kembali seperti semula. Itu bulan ke-5 dan 6. Dan ternyata corona kan sampai sekarang masih ada ya. Untung saya tidak percaya Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu manuver gila-gilaan wis. Beberapa karyawan yang memang kita tidak bisa pertahankan, ya terpaksa saya berhentikan. Beberapa customer yang tiba-tiba bangkrut, ya saya relakan. Waktu itu saya masih ingat, saya keliling lagi dengan tim-tim marketing untuk survei ya. Jadi beberapa klien yang lama itu memang tidak bisa untuk kita andalkan sebagai incoming stream ya, karena bisnisnya macet semua. Untung waktu itu kita melihat peluang Bapak Ibu ya. Jadi rupanya pasar ini tidak pernah stuck ya. Begitu customer lama ini sudah mulai goyang, muncullah customer baru Bapak Ibu. Yang pertama itu bikin hand sanitizer ya, kita bikin labelnya waktu itu. Terus masker, kita bikin boxnya. Jadi kalau saya pada waktu itu berpikirnya seperti ini ya, oh tunggu aja 2 bulan lagi kan ekonomi kembali lagi. Customer saya yang anggap aja sandaran kayu jati lah untuk perusahaan saya itu bisa survive lagi, kembali lagi. Ya ternyata sampai sekarang ya tidak kembali loh Bapak Ibu. Untung waktu itu saya ambil tindakan cepat yaitu oke lah kita sambut customer baru ini. Jadi pertamanya sedikit, tapi lama-lama bisa membalikkan keadaan ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi kita harus selalu waspada terhadap perubahan. Adaptasi yang paling bagus itu adalah kita memahami seperti apa kebiasaan baru yang ada.
Jadi kalau kita ngomong new normal, zaman dulu kita kan masker males pakai ya, terus hand sanitizer secukupnya. Sekarang hampir setiap orang itu kan pakai itu ya Bapak Ibu. Terus dulu Gojek ya, Gojek sampai sekarang ini agak turun, tapi saya tahu sebenarnya Gojek ini kalau antar makanan masih bisa sebenarnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan besar itu mulai beradaptasi. Jadi dia memakai yang slogan 3M ya untuk berjaga-jaga. Terus mereka pakai sterilisasi bilik. Jadi motornya disterilkan, terus mobil-mobilnya disterilkan. Nah, itu untuk meningkatkan rasa di mana customer ini merasa aman. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi kita bisa punya pilihan, kita mengoptimisasi produk yang sudah ada dan ada customer-nya. Terus yang kedua ini kita expand ya. Jadi menambah produk kita melihat dari perubahan kebutuhan customer ya. Ini jarang orang yang mau untuk survei. Jadi customer sekarang ini belinya gimana gitu ya. Terus yang terakhir ini transformational ya. Ini kita mulai berpikir, apa market yang belum emangnya mau package, itu kita jual kemasan makanan itu dalam bentuk ecer. Nah, perusahaan utama saya, Mawar Astra ini, kita membuat itu seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kelihatan ya? Nah, kita bikin tuh packaging cetak dengan jumlah minimal yang lumayan banyak, satu rem minimal itu harus jadi 4.000 piece. Dulu waktu sebelum corona, bisnis ini rame Bapak Ibu, rame terus karena orang repeat order terus. Jadi saya enak-enakan waktu itu. Begitu kena corona, customer-nya masih ada, masih jualan, tapi mereka keberatan untuk membeli dalam jumlah banyak. Nah, kalau saya bikin box print itu dalam jumlah sedikit, nggak bisa. Karena untuk ngeprint itu harus ada minimalnya. Nah, dari situ saya menangkap kebutuhan baru. Jadi, jadi customer yang lama ini sebenarnya masih jualan, tapi tidak mau untuk beli yang banyak-banyak. Oke, jadi sekarang saya putar otak, akhirnya keluarlah kita punya packaging itu polosan, tidak dicetak, dan bisa dibeli ecer. 25 piece minimal belinya. Dan itu saya jual lewat Shopee. Jadi karena kita belinya sedikit, bisa beli sedikit, saya jual lewat Shopee. Satu hari bisa laku 2.000 piece Bapak Ibu. Itu waktu awal-awal ya. Nah itu sampai akhirnya saya berpikir gini, oke lah, nggak apa-apa. Bisnis lama saya mulai kendor, saya bikin bisnis baru untuk substitusi bisnis lama. Supaya kita tetap bisa jalan. Dan ternyata bisa, gitu loh. Dari yang pertama kita adaptasi dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara strateginya ya, survival strateginya ya. Misalnya kayak Kopi Tuku ini, dia menawarkan produk kopi seliter untuk di rumah. Padahal dulunya dia itu kafenya selalu rame. Nah, karena sekarang ini sebenarnya penikmat kopinya masih ada, cuman mereka tidak keluar rumah. Ya akhirnya pemilik bisnis terpaksa untuk bikin strategi baru yang bisa menjangkau. Nah, ini Nescafe ya. Dia bikin Dalgona Coffee waktu itu masih booming ya. Terus Starbucks ini dia lebih ke memastikan keamanannya. Jadi Starbucks menyerang langsung masalah utamanya. Contactless delivery. Ya seperti ini Bapak Ibu. Kita adaptasi. Nah, ini untuk beberapa produk yang sekarang ini antibakterial itu lagi naik daun. Jadi pasti semua produk Anda kalau bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang ya. Nah, seperti ini. Jadi beberapa perusahaan pun akhirnya banting setir ya. Dari dia bikin pelembab untuk kecantikan, sekarang dia bikin hand sanitizer. Itu kalau nggak salah sebenarnya mesinnya tidak terlalu beda jauh ya, mesin botol dan semuanya masih sama, cuman isi produknya yang berbeda. Nah, ini untuk hotel ya. Jadi kita bikin staycation ya. Jadi apapun caranya lah kita ngomong bisa survive. Nah, Bel masih di situ? Iya, masih menyimak. Nah, ini sebenarnya saya
bagikan untuk teman-teman saya yang untuk mau diskusi, tapi kalau saya open untuk pertanyaan aja deh supaya gampang ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Nah, terima kasih atas informasinya. Jadi teman-teman di sini baik para produsen dan juga para reseller. Jadi pertanyaan masuk dan negosiasi pasti ada. Jadi Bapak Ibu, kuasailah dulu bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi di sosial media. Karena tidak semua itu kita posting di Facebooknya kita itu malah laku tuh, tidak semua. Tapi kalau yang posting orang yang benar, barang sesulit apapun bisa laku. Asal orangnya ini memang punya follower di bidang itu juga. Dia follow orang ini karena dia suka gitu loh sama niche-nya dia itu. Ya Pak Obel, saya rasa untuk sales-sales yang sekarang ini, jadi kuasailah dulu. Yang kedua, janganlah malu atau takut ya nyoba bantuannya orang yang lebih pinter di sosial media. Karena itu senjata sebenarnya. Kalau kita bisa pakai senjata. Ya Pak Obel, silakan. Ya. Nah, bagi para teman-teman sales atau tim marketing, jadi manfaatkanlah influencer, buzzer, atau apapun misalnya banyak kan yang kita lihat yang endorse itu, tapi ya disesuaikan juga nanti dengan kebutuhan dari produknya dan juga finansialnya. Dan kan pasti ada perhitungannya. Kalau misalnya biayanya sekian, kita punya target berapa, lalu kemudian keuntungan yang didapatkan berapa. Nah, untuk yang terakhir Pak Randy. Itu gini ya. Oh iya, silakan. Ya, nggak apa-apa, lanjutkan aja Pak. Nah itu gini ya, kita ngomong hitung-hitungan ya. Jadi kalau memang para teman-teman ini suka berjualan barang ini, dan itu barang yang kita jual itu kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, semakin lama kita mengelola sosial media, pasti orang-orang yang butuh akan barang itu semakin banyak yang ikut follow kita ya. Gak apa-apa, jadi nggak usah pakai influencer, nggak apa-apa. Tapi kalian sendiri menjadi influencer untuk barang itu. Tapi butuh proses ini lama. Gak ada yang instan gitu loh. Kalau instan beli follower ya ada. Saya kemarin sempat hampir ketipu. Oh ini di bidang makanan ini. Oh ini di bidang otomotif. Saya lihat followernya ternyata palsu, Bapak Ibu. Nah, kalau follower palsu terus Anda di-charge, disuruh bayar, oh karena follower saya 100.000, per 10.000-nya saya ditarik 50.000, berarti kan 500.000. Coba cek dulu followernya. Kalau ada yang palsu, jangan dipakai Bapak Ibu, berarti Anda dibohongin ya. Tapi kalau memang followernya asli, kita bayar berapa, terus dia menghasilkan interaksi berapa dan penjualannya berapa, jangan lupa dihitung. Kalau Anda benar, harusnya untungnya besar. Tapi kalau pilih orangnya salah, ya ini masalahnya. Rugi, karena orangnya bohong, anggap aja. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, berarti teman-teman harus bijak ya. Jadi jangan misalnya, aduh, trennya harus pakai influencer atau segala macam, tapi ternyata kita lupa nggak ngecek profil yang mau ajak, yang akan kita ajak kerjasama. Jadi dicek semua, karena kan kita tahu sendiri bahasanya kejahatan IT ini kan luar biasa ya. Secara tampilan meyakinkan, tapi begitu nanti aplikasi ternyata kita merasa tertipu, jadi merasa nggak ada hasilnya, iya. Nah, tidak ada salahnya kalau misalnya kita sendiri, yang seperti diinformasikan oleh Pak Randy, kita sendiri yang menjadi menginfluencer. Jadi kita belajar aja dari para influencer itu caranya gimana sih, terus kemudian kita coba praktek dan diaplikasikan di bisnis kita. Nah Pak Randy, sebelum acara ini kita akhiri, bisa diberikan informasi dan tips supaya kita tetap bertahan Pak di bisnis kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, yang melandasi sebuah bisnis itu adalah keyakinan. Nomor satu, kita sendiri harus yakin kalau kita bisa melewatinya. Kita yakin kalau kita ini diberi kekuatan. Kalau perlu kita bawa dalam doa. Manusia ini yang tidak bisa dikalahkan cuma satu,
Kalau dia sudah punya keyakinan kuat, apapun pasti dia bisa lewatin, termasuk dalam mengelola bisnis ya. Jadi jangan hilang harapan, itu yang pertama. Yang nomor dua, ingat, semua masalah itu ada solusinya asal kita mencarinya benar. Kalau saya, secara pribadi, waktu pertama pandemi kan terdampak langsung. Stresnya bukan main. Pikiranku tuh, apa ditutup aja ya, apa buka baru. Kalau memang kita tutup, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Anggap itu sebagai rebounds. Tutup dulu, buka lagi. No hard feeling ya. Biasanya orang kalau tutup, itu kayak hatinya hancur, pikirannya hancur. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Saya bangkrut itu 3 kali. Punya bikin perusahaan bangkrut itu 3 kali. Ya rugi uang. Tapi saya nggak ambil pusing. Bangkrut itu hal yang biasa. Tutup itu biasa. Bisnisnya tutup, kita masih lanjut buka bisnis baru, anggapannya gitu. Ya cuman pindah aja. Jadi jangan tiap hal itu kita anggap sebagai kayak kegagalan, kita anggap sebagai kayak kemunduran. Itu. Nah, waktu kita corona ini, jangan kita anggap ini sebagai masalah, tapi sebagai pendidikan. Ya, kalau kita punya bisnis, jadi bisnis itu biasanya kelihatan antara bisnis yang jago menyerang sama yang jago bertahan. Ya, kalau kita bikin bisnis waktu kita ekonominya bagus, bikinlah bisnis yang jago menyerang, yang marketingnya bagus, kita bayar orang marketingnya mahal-mahal, kita bayar untuk endorse-nya mahal-mahal, kita bikin sensasi baru. Itu untuk waktu masa enak-enak. Tapi sewaktu kita masa seperti ini, bikinlah bisnis yang jago bertahan. Nah, jago bertahan itu seperti apa? Yang keuangannya itu efisien, yang bisnisnya itu tidak terlalu beresiko, dan yang terakhir ini kita bisa mengendalikannya 100% ya. Jadi yang kita bilang jago bertahan. Kalau Anda buka bisnis pakai uang utang, itu hati-hati. Karena bisnis Anda sudah kehilangan separuh kemampuannya untuk bertahan. Kalau saya rasa, jangan pakai utang dulu zaman sekarang ini. Kita start dari apa yang kita punya, modal kita berapa aja kita start. Temukanlah orang-orang yang bisa membantu. Ya, bukan bantu uang ya, tapi membantu untuk membagi linknya, membagi informasi, membagi pengetahuannya. Saya rasa meskipun sekarang lagi corona, yang pertama itu adalah pengetahuan, bukanlah semerta-merta uang ya. Hampir semua kebutuhan manusia itu masih berjalan kok Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak makan sekarang, tidak ada orang yang tidak minum. Jadi kebutuhan itu berpindah. Kalau dulu dia butuhnya jalan-jalan, ini, itu. Sekarang kita hiburannya berpindah, tapi masih keluar uang Bapak Ibu. Jadi kalau bisnis kita itu terdampak, ceklah substitusinya gitu loh. Itu tips dari saya. Yang paling penting adalah kita adaptasi dulu. Jangan pernah merasa kalau oke, aku gini-gini aja cukup kok. Anda pasti jatuh. Jangan mau ketinggalan. Jadi kita tuh harus terus berusaha untuk cari tahu, sudah mentokkah bisnis kita ini, ataukah kita pivot dari mode menyerang jadi mode bertahan. Kalau bisa lakukan. Kalau nggak bisa seperti perusahaan saya bikin perusahaan baru lagi yang substitusi. Jadi yang perusahaan lama customer-nya pindah ke perusahaan baru. Uangnya tetap gitu loh. Nah, memang yang dibutuhkan tuh ya sabar. Terus yang kedua itu tetap semangat, karena kalau kita tidak sabar, tidak semangat, tidak bisa. Sulit memang, tapi ya kalau kita bisa lewat, ya syukur puji Tuhan nanti beberapa bulan lagi sudah membaik. Nah, seperti itu. Ya, Pak Bel. Ya, terima kasih Pak Randy atas waktunya malam hari ini dan juga materi yang disampaikan begitu luar biasa ya, karena menambah pengetahuan baru kita semua dan juga nanti bisa dipraktekkan pada bisnis masing teman-teman, baik para supplier ataupun juga para reseller atau dropshipper yang di Bianco. Ataupun mereka yang belum bergabung di Bianco, karena ini juga forumnya umum, jadi bisa mempraktekkan informasi, materi, edukasi tadi, sehingga kita bisa, oh caranya seperti ini. Masing-masing orang punya cara yang berbeda untuk bertahan, tapi tidak semua itu adalah, oh saya nggak cocok, ini saya cocok.
produknya, mana yang cocok, mana yang enggak, ya nggak usah dipakai, gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Ya, Dan terima kasih juga untuk para sponsor Waterary, di mana Waterary ini sanitizer satu paket ada tiga macam ya, mulai dari hand sanitizer, kemudian hand soap, dan juga sanitizer untuk barang mengandung alkohol 70% dan juga aloe vera yang diimpor dari Korea Selatan, pastinya tidak mengganggu kesehatan kulit kita. Lalu juga ada produk dari Jas Sehat, yaitu masker yang memiliki perlindungan 3 lapis. Jadi teman-teman lebih baik mencegah daripada mengobati, maka belilah produk dari Waterary dan juga dari Jas Sehat. Terima kasih Pak Randy atas waktunya. Semoga di dalam kesempatan kita bisa kolaborasi lagi Pak, untuk dengan sesi yang berbeda, tetapi memberikan impact yang luar biasa ke sekitar kita. Ya, terima kasih Pak Obel dan Bionco dan sponsor kita atas kesempatan ini. Ya, semoga kita bisa terus tambah bagus ya. Kita adaptasi dan kita maju lagi. Ya, terima kasih buat teman-teman para audiens yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita Dian Kurumpi, sampai jumpa minggu depan di hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8. Terima kasih, selamat malam.